Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah pemanfaatan data sekunder saat pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, banyak sekali di antara teman-teman yang masih bingung bagaimana cara melaksanakan penelitian di saat pandemi seperti sekarang ini. Mungkin di dalam proses perencanaannya, di dalam proposal itu sudah dijelaskan akan melaksanakan penelitian di lapangan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah sakit, mungkin di lembaga-lembaga lain selain keduanya itu, atau mungkin di lapangan perkebunan dengan petani, misalnya dengan kelompok tani, macam-macam lah ya, yang harus bertemu langsung dengan responden. Namun karena situasinya saat ini tidak memungkinkan hal itu dilaksanakan. Nah, solusinya seperti apa? Sebetulnya di dalam penulisan skripsi ini tidak semua program studi terkena imbasnya. Bagi teman-teman yang melaksanakan penelitian di laboratorium ataupun teman-teman yang dari program studi statistika, matematika mungkin tidak jadi masalah. Nah, tapi dari ilmu-ilmu sosial ini harus ketemu responden, ini yang jadi masalah. Baik teman-teman sekalian, bagaimana caranya kalau kita ingin melaksanakan penelitian tidak mendapatkan data primer? Kita buatlah penelitian itu menggunakan data sekunder. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan data. Data adalah himpunan dari datum-datum ya. Ini tentang penjelasan apa itu datum, kemudian apa itu data, dan bedanya dengan informasi. Saya sudah pernah membuatkan video tentang ini, nanti silahkan dilihat. Kemudian apa yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta mentah atau peristiwa dari suatu kejadian yang diperoleh dari sebuah proses pengukuran. Hasilnya bisa simbol, kata, ataupun lambang. Nah, data itu dari proses perolehannya atau cara memperolehnya dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data utama. Jadi data utama itu maknanya adalah data yang diambil langsung dari responden oleh peneliti. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab mencapai atau tidaknya sebuah tujuan penelitian. Katakanlah ini data primer itu adalah sebuah solusi dari masalah penelitian. Nah, itu kalau kondisinya memungkinkan teman-teman bertemu langsung dengan responden, maka kita akan menggunakan data primer. Bagaimana kalau kita menggunakan data sekunder? Nah, data sekunder adalah data yang sudah tersedia ya. Jadi kalau data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia. Dulu misalnya pada saat situasinya tidak seperti sekarang, kita menggunakan data sekunder itu adalah sebagai data pendukung utama. Misalnya untuk kelengkapan satu penjelasan kita menggunakan data sekunder, atau untuk menentukan populasi, kemudian memilih samplingnya berapa persen dan sebagainya, siapa yang termasuk dalam responden, itu kita menggunakan data yang sudah tersedia, yaitu data sekunder. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman merubah data sekunder dijadikan data utama ya. Jadi misalnya bagi teman-teman yang ingin melihat contoh-contoh ya, misalnya ingin melihat bagaimana perkembangan ataupun kegigihan anak-anak yang bersekolah ya di pedalaman misalnya, kan kita nggak usah ke sana nih, maka kita bisa menggunakan foto-foto itu. Kemudian fotonya dari mana ya, cari di internet ya. Dari internet banyak sekali foto-foto tentang bagaimana siswa-siswa di pedalaman betapa sulitnya mencapai sekolah misalnya. Jadi ingin mengukur motivasi, misalnya motivasi anak-anak di pedalaman, bagaimana dia belajar, bagaimana dia mencapai
jarak jauh yang sangat jauh dengan usahanya yang luar biasa, kita bisa melalui foto-foto yang kita dapatkan dari internet misalnya. Nah itu kemudian kita lihat apa saja misalnya cara-cara lain selain foto. Bisa dari gambar ya. Teman-teman misalnya yang mengambil penelitian antropologi misalnya, gak usahlah kita pergi ke satu wilayah saat ini. Gunakanlah ada gambar-gambar yang kita bisa ambil dari internet ya, jadi sesuai dengan tujuan penelitiannya tentunya. Kemudian bisa juga teman-teman yang kuliah di komunikasi misalnya, kita menggunakan video misalnya meneliti tentang analisis isi dari suatu berita misalnya, kita bisa menggunakan beberapa video. Pilihlah video-video yang sesuai dengan topik penelitianmu. Kemudian selain video bisa juga kita menggunakan rekaman suara. Jadi rekaman suara misalnya kita bisa mengambil dari pangkalan data misalnya, itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai data sekunder. Jadi itulah contoh-contoh yang dapat kita manfaatkan di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi memang mungkin ada juga teman-teman yang merasa kok kurang seret gitu merubah dari data yang primer ke data sekunder. Sebetulnya tidak jadi masalah. Kalau misalnya dari misalnya kita mau lihat juga perkembangan kebudayaan dari suatu daerah, misalnya dari pedalaman, misalnya di pedalaman, contoh aja ya, misalnya suku Baduy misalnya, kita akan melihat dari gambar-gambar dari masa ke masa ataupun dari sejarah ya, jadi tulisan. Itu berarti nanti menggunakan metodenya analisis isi ya, content analysis. Jadi itu banyak sekali. Jadi silahkan teman-teman mengambil data primer itu yang sulit tadi diganti dengan data sekunder, tetapi fungsinya berubah. Kalau dalam kondisi biasa data sekunder menjadi data pendukung, sekarang data sekunder itu menjadi data utama ya. Jadi kesimpulannya kita menggunakan data yang sudah tersedia. Banyaklah kalau kamu bisa dari pangkalan data dari BPS misalnya, juga dari setiap departemen pasti sudah punya data yang terdokumentasikan. Jadi dari lingkup yang kecil misalnya di desa, di kecamatan ya, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, di dinas pendidikan kota misalnya, dinas pendidikan provinsi, dinas pertanian dari kota, provinsi dan sebagainya, tergantunglah level penelitiannya, itu pasti ada data yang sudah terdokumentasikan yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian saat pandemi COVID-19. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa saya bantu buat teman-teman yang masih bingung untuk mengambil data primer karena terhalang adanya pandemi ini. Dan sebetulnya kalau kamu nggak mau ngambil data sekunder, tetap ingin data primer, bisa juga mengambil data lewat media komunikasi, misalnya lewat WA atau mungkin media-media yang lain misalnya. Silahkan kamu gunakan media-media itu untuk mengambil data. Tidak usah terlalu berat berpikir menganggap ini adalah suatu masalah ya, kejadian ini suatu masalah sehingga kamu merasa wah penelitian saya ini akan ditundakah, ataupun ada penghalang seperti ini kamu jadi mundur misalnya, motivasinya jadi turun. Jangan, tetaplah laksanakan. Tentu saja ada perubahan-perubahan di dalam proposalnya misalnya, gak jadi masalah, karena di dalam komen ada yang bingung juga mahasiswa bagaimana ini merubah rencana yang sudah dibuat di dalam proposal dari data primer ke data sekunder. Baik, berkreasilah bagaimana caranya menyelesaikan penelitianmu, yang penting bisa selesai skripsinya, cepat lulus. Ada perubahan-perubahan sedikit, kita tetap ikut menyesuaikan dengan perubahan ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan
Bagikan kepada teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.